Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Dewasa sebagai perwakilan dari kelompok 4. Nah, saya sebagai moderator di sini untuk nanti teman-teman saya ngejelasin bagaimana caranya pengelolaan di dalam apotik dan juga bagaimana cara mengembangkannya. Nah, berikut ada beberapa nama di bawah sini, nanti ada nama kelompok saya dan mereka akan menjelaskan apa saja sih cara kita untuk menjalankan suatu apotik dan bagaimana cara mengembangkannya. Standar pelayanan di apotik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi. Standar pelayanan kefarmasian di apotek merupakan dasar dalam pelayanan apotek dan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Nah, selanjutnya itu ada tujuan standar kefarmasian di apotek. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, yang kedua menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan yang terakhir melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. 2. Pengelolaan sediaan farmasi. Dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya ada pelayanan farmasi di klinik, meliputi ada pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, ada pemantauan terapi obat atau PTO, dan monitoring efek samping obat atau MESO. Selanjutnya, strategi pengembangan apotik. Yang pertama yaitu lokasi. Pemilihan lokasi dilihat dari lingkungan di mana kita akan mendirikan apotik tersebut. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Pelayanan sebagai apotik, senyum sapa, monitoring pasien. Yang ketiga yaitu kerjasama. Kerjasama ini meliputi bekerjasama dengan pelayanan kesehatan yang lainnya seperti apotik dan rumah sakit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Di sini ada konsep 7M. Yang pertama yaitu money atau uang, memegang peranan penting sebagai suatu modal untuk memulai usaha. Maka semakin besar modal yang kita punya, maka makin kuat usaha yang kita miliki. Nah, yang kedua yaitu manpower atau tenaga manusia, paling penting, paling utama, dan yang paling diperhatikan. Nah, yang ketiga yaitu ada machine dalam hal peningkatan di apotik. Yang dimaksud adalah bangunan di apotik beserta alat perlengkapannya. Nah, selanjutnya yaitu ada material, terutama seperti obat-obatan, alat tulis, serta perlengkapan tata usaha, seperti lemari, rak-rak, meja, dan kursi. Nah, selanjutnya ada metode. Metode itu seperti untuk peningkatan pelayanan di apotik, meliputi beberapa sektor. Asalnya yaitu ada market, dapat mempengaruhi maju mundurnya apotek. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek evaluasi, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fasilitas. Nah, fasilitas ini mencakupi seperti memiliki gedung yang bersih dan terterapi. Nah, memiliki ruang tunggu yang luas dan nyaman. Setelah itu mudah dijangkau dengan kendaraan umum. Nah, selanjutnya ada karyawan, yaitu memiliki karyawan yang berseragam dan penampilan rapi. Karyawan selalu siap, ramah, sopan, dan hormat melayani konsumen yang datang. Yang terakhir yaitu mampu. Selanjutnya ada standar kefarmasian di apotik. Ini ada beberapa aspek penting. Ada empat aspek penting, yaitu yang pertama ada SOP atau standar operational procedure. Jadi setiap apotek harus memiliki SOP yang jelas dan terdokumentasi untuk setiap aspek pelayanan kefarmasian, mulai dari penerimaan resep, habis itu
penyiapan obat hingga penyerahan obat kepada pasien. Kemudian ada pengelolaan resep, pemeriksaan resep untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan resep, konfirmasi resep dengan dokter jika ada keraguan atau ketidaksesuaian. Kemudian ada pelayanan informasi obat atau PIO. Ini memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pasien tentang cara penggunaan, dosis, efek samping, dan interaksi obat. Kemudian yang terakhir ada konseling dan edukasi pasien. Ini memberikan konseling kepada pasien, terutama yang memiliki penyakit kronis atau yang menggunakan banyak jenis obat. Kemudian ada standar pelayanan kefarmasian di apotek. Ini ada 4 juga. Yang pertama itu ada pengelolaan obat, di mana pemeriksaan rutin terhadap stok obat untuk memastikan tidak ada yang kadaluarsa atau rusak. Kemudian yang kedua ada kualifikasi dan pelatihan tenaga kefarmasian, di mana tenaga farmasi ini harus memiliki kualifikasi yang sesuai dan lisensi yang valid. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan limbah farmasi. Jadi pengelolaan limbah farmasi ini diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi layanan. Pemantauan secara berkala terhadap kualitas layanan yang diberikan. Kemudian evaluasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari pasien dan hasil pemantauan.